Bayang-bayang di Chow Praya. Genre: romance, thriller, action, family power conflict, legal drama. Latar: Bangkok, Thailand. Malam di Bangkok selalu terlihat indah dari kejauhan. Lampu gedung pencakar langit memantul di permukaan sungai Chow Praya seperti emas yang retak-retak. Turis tertawa di atas kapal pesiar, pasangan muda berfoto di rooftop hotel mewah, dan kehidupan terlihat begitu glamor. Tapi tidak semua orang hidup di sisi cahaya itu. Aran Pongtep berdiri di halte bus tua dekat distrik Thonburi. Kemeja putihnya kusut oleh keringat, dasinya sudah dilepas. Ia baru pulang dari kantor firma hukum kecil tempat ia bekerja sebagai asisten pengacara. Gajinya cukup untuk membayar sewa apartemen sempit dan mengirim sedikit uang untuk ibunya. Ia tidak lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya dulu hanya sopir keluarga bangsawan tua Bangkok, dan itulah alasan hidupnya selalu terasa seperti berdiri di luar pagar emas. Aran tidak percaya pada kasta, tapi Thailand modern tetap menyimpan garis tak terlihat antara darah biru dan rakyat biasa. Malam itu, takdir mempermainkannya. Sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak di depan halte. Seorang perempuan keluar, wajahnya panik. Gaun putih mahalnya kontras dengan aspal kotor di bawah kakinya. "Please, can you help me?" Suaranya gemetar. Itulah pertama kalinya Aran melihat Lalin Ratanakosin. Ia belum tahu bahwa perempuan itu adalah putri keluarga yang dulu pernah mempekerjakan ayahnya. Ia juga belum tahu bahwa pertemuan itu akan menyeretnya ke dalam pusaran kekuasaan, kebohongan, dan darah. Mobil itu bukan rusak. Seseorang sedang mengejar Lalin. Dari ujung jalan, dua pria berbadan besar turun dari motor. "Hun Lalin, please come back." Nada mereka bukan permohonan. Itu ancaman. Aran melangkah maju tanpa berpikir. Dan sejak detik itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bayang-bayang di atas sungai. Gang sempit di distrik Thonburi malam itu berbau air sungai dan bensin. Aran menarik tangan Lalin tanpa banyak tanya. Motor dua pria tadi berhenti di mulut gang. Salah satu dari mereka berteriak dengan bahasa Thailand halus, terlalu halus untuk seorang preman biasa. "Itu bukan penculik jalanan. Itu orang suruhan. Kenapa mereka mengejar Anda?" Tanya Aran cepat sambil berbelok ke lorong lain. "Aku tidak bisa pulang malam ini," jawab Lalin terengah. "Tolong, jangan tanya dulu." Cara bicaranya berbeda. Pendidikan tinggi, keluarga besar, terbiasa diperintah, bukan memohon. Aran sadar perempuan ini bukan orang biasa. Mereka bersembunyi di balik kios tua yang sudah tutup. Dari celah kayu, Aran melihat salah satu pria menelepon seseorang. Dalam bahasa yang tertahan, pria itu berkata, "Hun Ratanakosin tidak akan senang." Nama itu seperti petir menyambar kepala Aran. Ratanakosin. Ia mengenal nama itu, ini. Ayahnya pernah bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Ratanakosin selama lebih dari 20 tahun. Dan ia juga tahu bagaimana ayahnya dipecat tanpa penjelasan setelah suatu insiden yang tidak pernah diceritakan. Aran menoleh pada Lalin. "Nama keluarga Anda, Ratanakosin." Perempuan itu terdiam. Dalam cahaya redup lampu jalan, Aran melihat perubahan di wajahnya. Bukan lagi perempuan panik, tapi pewaris kekuasaan. "Aku Lalin Ratanakosin," katanya pelan. Nama itu sering muncul di berita bisnis Bangkok. Keluarga properti besar, hotel, pusat perbelanjaan, hubungan dekat dengan pejabat tinggi. Dan Aran hanyalah anak mantan sopir mereka. Ironis. "Kenapa Anda kabur dari orang suruhan keluarga sendiri?" tanya Aran. Lalin tersenyum pahit. "Karena aku tidak ingin dijadikan alat." Keesokan harinya, berita kecil muncul di portal gosip Bangkok. Putri keluarga Ratanakosin terlihat meninggalkan gala amal lebih awal. Tidak ada yang tahu ia kabur. Tidak ada yang tahu ia semalaman bersembunyi di apartemen sempit Aran. Apartemen itu hanya satu kamar. Dinding tipis. Balkon kecil menghadap sungai yang kotor. Lalin duduk diam melihat dunia yang tidak pernah ia masuki sebelumnya. "Ayahku sudah menentukan siapa yang akan kunikahi," katanya pelan. "Putra seorang senator." Aran tertawa kecil.
dan Anda kabur. Aku bukan barang bisnis. Tatapan mereka bertemu. Di situ ada sesuatu yang berbahaya. Bukan sekadar ketertarikan, tapi rasa senasib yang berbeda arah. Malam berikutnya, Aran mengunjungi ibunya di pinggiran kota. Ibunya membeku saat Aran menyebut nama Ratana Kosin. Kamu jangan mendekati mereka lagi, katanya tegas. Keluarga itu bukan untuk kita. Kenapa dulu ayah dipecat? Ibunya terdiam terlalu lama. Ayahmu melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Jawaban itu seperti pintu yang setengah terbuka. 3 hari setelah Lalin kembali ke rumahnya, dipaksa oleh keluarganya, Aran dipanggil ke kantor polisi. Ia dituduh terlibat dalam kecelakaan mobil yang menewaskan seorang pengusaha kecil malam saat ia bersama Lalin. Masalahnya, Aran tidak pernah mengemudi malam itu. Tapi rekaman CCTV menunjukkan mobil dengan nomor plat yang terdaftar atas namanya. Itu mustahil. Ia bahkan tidak punya mobil. Di ruang interogasi, seorang pria berjas mahal masuk. Ayah Lalin. Wajahnya tenang, elegan, berbahaya. Kau anak sopir lama kami, bukan? Tanyanya pelan. Aran tidak menjawab. Aku bisa membuat kasus ini hilang, lanjut pria itu. Asal kau menghilang dari kehidupan putriku. Itu bukan tawaran, itu perintah. Dan di situ Aran sadar. Ini bukan sekadar cinta beda kasta. Ia sedang diseret ke dalam permainan yang lebih besar. Saat keluar dari kantor polisi dengan status penyelidikan awal, Aran menerima pesan anonim. Sebuah foto lama. Foto ayahnya berdiri di belakang mobil mewah keluarga Ratana Kosin. Di kaca mobil, samar terlihat bayangan seseorang tergeletak di kursi belakang. Dan pesan singkat, kebenaran dimulai dari 15 tahun lalu. Lalin diam-diam menemui Aran di tepi sungai Chao Phraya malam itu. Ayahku akan menghancurkanmu, katanya. Aran tersenyum pahit. Dia sudah mulai. Untuk pertama kalinya, Lalin menangis bukan sebagai putri bangsawan, tapi sebagai perempuan yang takut kehilangan seseorang. Mereka berpelukan di bawah cahaya lampu jembatan, tanpa tahu bahwa seseorang memotret mereka dari kejauhan. Keesokan paginya, berita nasional menampilkan wajah Aran. Pria 32 tahun diduga terlibat dalam tabrak lari yang menewaskan pengusaha properti kecil. Kasus itu bukan kecelakaan biasa. Korban ternyata sedang bersaksi dalam sidang sengketa lahan melawan perusahaan afiliasi keluarga Ratana Kosin. Dan Aran dijadikan kambing hitam. Berita itu menyebar cepat di Bangkok. Wajah Aran muncul di layar televisi apartemen kecilnya. Diduga terlibat tabrak lari yang menewaskan saksi sengketa lahan. Kata diduga terdengar ringan bagi publik. Tapi bagi Aran, itu awal kehancuran. Teleponnya tak berhenti berdering. Kantor tempatnya bekerja sebagai asisten pengacara memintanya cuti tanpa batas waktu. Rekan-rekannya menjaga jarak. Tetangga apartemen mulai berbisik. Lalin datang malam itu dengan wajah pucat. Ayahku memanggil tim hukum terbaik, katanya lirih. Tapi bukan untuk membelamu. Aran tertawa pendek. Tentu saja bukan. Aran, aku tidak tahu ini akan sejauh ini. Ini sudah direncanakan sejak awal, jawabnya pelan. Mobil dengan nomor plat atas namaku. CCTV yang muncul mendadak. Itu bukan kebetulan. Lalin menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, Aran melihat ketakutan murni di mata perempuan yang biasanya tumbuh dengan dunia yang selalu patuh padanya. Aran mulai menyelidiki sendiri. Ia mendatangi bengkel tempat ia biasa memperbaiki motor. Pemilik bengkel bersumpah tidak pernah melihat mobil atas nama Aran. Itu berarti identitasnya dipakai. Sore itu, Aran menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Ayahmu tidak dipecat karena kesalahan kecil, suara di ujung telepon berbisik. Dia melihat transaksi gelap, uang dan tanah. Siapa ini? Kalau kau ingin selamat, berhenti sekarang. Telepon terputus. Aran teringat foto yang dikirim anonim, ayahnya berdiri di samping mobil keluarga Ratana Kosin 15 tahun lalu. Bayangan samar seseorang tergeletak di kursi belakang. Bagaimana jika 15 tahun lalu ada kejadian yang ditutup rapat, dan sekarang saksi sengketa lahan itu mati? Apakah ini pola?
Malam itu, dua pria yang sama dari Gang Tonburi muncul di depan apartemennya. Kali ini mereka tidak sekadar mengintimidasi. Salah satu dari mereka memukul Aran hingga terjatuh. "Hun Aran, Anda terlalu banyak bergerak," kata pria itu tenang. "Kasus hukum bisa jadi penjara. Atau bisa jadi kecelakaan." Aran melawan. Refleksnya cepat. Ia bukan petarung profesional, tapi hidup keras membuatnya tak mudah tumbang. Ia berhasil memukul balik dan kabur lewat tangga darurat. Nafasnya memburu saat berlari di jalanan malam Bangkok yang basah oleh hujan. Ini bukan lagi ancaman sosial. Ini pemburuan. Lalin memutuskan sesuatu yang berbahaya. Ia mengambil akses kartu keamanan ayahnya dan masuk ke ruang arsip kantor pusat perusahaan keluarga di distrik Saton. Di sana, ia menemukan dokumen lama sengketa lahan. Nama korban yang meninggal minggu lalu muncul sebagai pelapor pertama 15 tahun lalu. Dan di dokumen itu tertulis satu nama kecil. Pengemudi, Somchai Pongtep. Itu ayah Aran. Lalin gemetar. Jika ayah Aran terlibat dalam kasus lama itu, berarti Aran bukan kebetulan dipilih sebagai kambing hitam. Ia bagian dari rantai yang ingin dihapus. Saat Lalin hendak keluar dari kantor, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ayahnya berdiri di lorong gelap menunggunya. "Kau mencari apa, Lalin?" "Aku hanya..." "Cinta membuatmu bodoh," potongnya dingin. "Keluarga kita tidak dibangun dengan perasaan. Dibangun dengan keputusan." Aran tidak bersalah. Ayahnya tersenyum tipis. Tidak ada yang benar-benar bersalah atau tidak bersalah. Hanya siapa yang berguna. Lalin menahan air mata. Apa yang terjadi 15 tahun lalu? Ayahnya terdiam beberapa detik. "Seorang pria mencoba memeras keluarga kita. Ia mengancam membuka dokumen sengketa tanah. Malam itu ia mengalami kecelakaan." "Kecelakaan?" Suara Lalin bergetar. Kadang takdir perlu dibantu. Lalin merasa lantai di bawahnya runtuh. Jika itu benar, maka kematian saksi minggu lalu bukan kecelakaan. Dan Aran sedang diposisikan sebagai pelaku untuk menutup siklus. Keesokan harinya, polisi mengeluarkan surat panggilan resmi untuk Aran sebagai tersangka utama. Media mulai menyebutnya pria ambisius yang mencoba memeras keluarga elit. Narasi dibentuk dengan rapi. Lalin menemui Aran di tepi sungai Chao Phraya sekali lagi. "Ayahku tahu aku menyelidiki," katanya pelan. "Kita tidak punya banyak waktu." Aran menatap sungai yang gelap. "Kalau aku menyerah, semuanya selesai. Tapi kalau aku melawan, mereka akan menghancurkanmu." Lalin menggeleng. "Aku sudah dihancurkan sejak lahir di keluarga itu." Angin malam berhembus keras. Di kejauhan, sirene polisi terdengar. Mobil patroli berhenti di ujung jalan. Aran sadar mereka datang untuknya. Lalin memegang wajahnya. "Lari. Kau akan ikut." "Aku tidak bisa. Tapi aku akan mencari bukti." Aran mencium keningnya untuk pertama kali. Lalu ia berlari ke gang sempit, menghilang di antara cahaya dan bayangan Bangkok. Dan sejak detik itu, ia resmi menjadi buronan. Hujan turun deras di malam kota Bangkok. Aran berlari tanpa tujuan pasti. Nafasnya berat, kemejanya basah. Lampu neon toko-toko memantul di genangan air seperti serpihan kaca. Ia resmi buronan. Namanya terpampang di portal berita, wajahnya beredar di grup WhatsApp warga. Tuduhan tabrak lari berubah menjadi dugaan pembunuhan berencana. Narasi publik sudah dikendalikan, dan keluarga Rattanakosin punya uang untuk membeli narasi. Aran bersembunyi di gudang lama milik teman ayahnya, Pricha, seorang mantan mekanik yang pernah bekerja untuk keluarga elit Bangkok. Pricha menatap Aran lama sebelum berkata, "Sejarah terulang lagi. Maksudmu, ayahmu dulu juga dikejar." Kalimat itu menghantam Aran lebih keras daripada pukulan para preman. Pricha akhirnya membuka rahasia yang selama ini disimpan. 15 tahun lalu, seorang pengusaha kecil menemukan bukti bahwa perusahaan afiliasi keluarga Rattanakosin memalsukan dokumen tanah rakyat miskin di pinggiran kota. Ayah Aran, Somchai, tidak sengaja melihat transaksi penyerahan uang suap di dalam mobil keluarga itu. Malam itu,
Pengusaha tersebut ditemukan tewas dalam kecelakaan. Kasus ditutup. Ayah Aran dipecat seminggu kemudian. Tapi ayahmu menyimpan salinan dokumen, kata Prica pelan. Ia bilang suatu hari akan ada orang yang butuh itu. Di mana dokumennya? Tanya Aran cepat. Prica ragu. Kalau kau tahu, kau tidak bisa kembali lagi. Aku sudah tidak punya jalan kembali. Sementara itu, di rumah megah keluarga Ratanakosin di pusat Bangkok, Lalin diawasi ketat. Ayahnya mencabut kartu aksesnya, memblokir teleponnya, bahkan menempatkan pengawal pribadi di depan kamarnya. Kau tidak akan menghancurkan nama keluarga hanya karena pria dari kasta bawah, kata ayahnya dingin. Lalin membalas dengan suara bergetar namun tegas. Yang menghancurkan nama keluarga bukan aku, tapi kejahatan yang kau sembunyikan. Tamparan keras mendarat di pipinya. Itu pertama kalinya ayahnya menyentuhnya dengan kekerasan. Dan di saat itu juga, sesuatu dalam diri Lalin hancur total. Ia bukan lagi putri patuh. Ia menjadi musuh dari dalam. Prica membawa Aran ke rumah lama ayahnya di pinggiran kota. Rumah itu kosong dan berdebu. Ibunya sudah pindah ke tempat lebih kecil setelah ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung. Aran mulai membongkar lantai kayu yang pernah diceritakan ayahnya sebagai tempat menyimpan rahasia hidup. Di bawah papan lantai, ia menemukan kotak logam kecil. Di dalamnya, salinan kontrak, sengketa tanah, foto pertemuan rahasia, rekaman suara dalam flash disk tua. Aran menyalakan laptop Prica. Suara dalam rekaman itu jelas. Itu suara ayah Lalin. Dan satu kalimat membuat darah Aran membeku. Kalau dia tidak mau diam, buat terlihat seperti kecelakaan. Tanggal rekaman itu, sehari sebelum kematian pengusaha 15 tahun lalu. Ini bukan lagi dugaan. Ini bukti pembunuhan berencana. Saat Aran hendak menyalin data, pintu rumah didobrak. Polisi masuk. Bukan polisi biasa, unit khusus. Seseorang telah memberi informasi lokasi mereka. Prica menatap Aran dengan mata terluka. Aku tidak memberitahu siapapun. Aran sadar, hanya satu orang yang tahu ia ke sini. Ibunya. Apakah ibunya ditekan, diancam, atau dikhianati? Dalam kekacauan itu, Aran berhasil kabur lewat jendela belakang, tapi Prica tertangkap. Sebelum ditarik masuk mobil polisi, Prica berteriak, "Bukan ayahmu yang mengemudi malam itu." Kalimat itu menggantung di udara seperti peluru yang belum jatuh. Kalau bukan ayahnya, lalu siapa yang ada di balik kematian 15 tahun lalu? Aran kini bukan hanya buronan, tapi pembawa bukti pembunuhan keluarga elit. Mobil-mobil tak dikenal mulai mengikutinya di jalanan. Satu malam di distrik Chinatown Bangkok, ia hampir tertangkap. Kejar-kejaran terjadi di pasar malam. Meja makanan terbalik. Orang-orang berteriak. Aran melompat melewati tumpukan peti buah dan masuk ke gang sempit penuh kabel listrik menjuntai. Salah satu pria berhasil menarik bajunya. Perkelahian brutal terjadi. Aran terkena pukulan di pelipis, darah mengalir di wajahnya. Tapi ia berhasil menjatuhkan lawannya dan kabur ke keramaian. Ini bukan lagi permainan tekanan sosial. Ini eliminasi. Lalin akhirnya berhasil menghubungi Aran lewat ponsel rahasia milik pembantunya. Kita harus bertemu, katanya cepat. Aku tahu sesuatu. Mereka bertemu diam-diam di parkiran bawah tanah pusat perbelanjaan besar. Lalin terlihat lebih kurus. Matanya sembab. Ayahku bukan satu-satunya yang terlibat, katanya pelan. Ada nama lain dalam dokumen lama. Siapa? Calon suamiku. Aran terdiam. Pria yang direncanakan menikahi Lalin ternyata putra senator yang juga memiliki saham di proyek sengketa lahan itu. Dan lebih buruk lagi, pria itu yang mengemudi mobil malam 15 tahun lalu. Bukan ayah Aran, bukan ayah Lalin. Tapi seseorang yang sekarang duduk di kursi kekuasaan politik. Aran merasa seluruh dunianya berputar. Jika itu benar, maka ayahnya mungkin hanya saksi yang dibungkam. Dan sekarang, mereka mencoba mengulang sejarah. Saat Aran dan Lalin hendak berpisah, suara tembakan terdengar di parkiran. Kaca mobil pecah. Orang-orang berteriak.
Pria bertopeng muncul dari balik pilar beton. Targetnya jelas, bukan Aran, tapi Lalin. Aran menariknya ke balik mobil dan membalas dengan batang besi yang ia ambil dari lantai. Tembakan kedua nyaris mengenai Lalin. Dalam kekacauan itu, penyerang kabur. Namun satu hal jelas, mereka tidak hanya ingin membungkam Aran. Mereka ingin menghapus semua saksi, termasuk putri keluarga sendiri. Dan itu berarti permainan sudah berubah. Perang terbuka, darah, politik, dan pengkhianatan terakhir. Parkiran bawah tanah di pusat perbelanjaan mewah pusat Bangkok dipenuhi suara alarm mobil. Tembakan barusan membuat orang-orang panik. Lalin gemetar dalam pelukan Aran, serpihan kaca masih menempel di rambutnya. Dia mau membunuhku, bisiknya. Aran menahan napas, mengamati sekitar. Penyerang sudah menghilang. Ini bukan lagi sekadar intimidasi. Ini operasi pembersihan. Kita tidak bisa lari terus, kata Aran. Kalau kita terus sembunyi, mereka akan satu langkah lebih dulu. Apa yang akan kamu lakukan? Aran menatapnya tajam. Kita serang balik. Lalin tahu arti kalimat itu. Artinya, membuka perang terhadap keluarga sendiri. Aran menghubungi mantan atasannya di firma hukum kecil, satu-satunya orang yang pernah percaya pada integritasnya. Nama pria itu adalah Cecai, pengacara senior yang sering kalah melawan perusahaan besar tapi tidak pernah menyerah. Kalau bukti yang kau punya asli, kata Cecai setelah mendengar rekaman suara, ini bisa menghancurkan karir politik seseorang. Bukan cuma karir, jawab Aran pelan. Ini pembunuhan. Cecai menarik napas panjang. Kalau kita publikasikan tanpa perlindungan hukum, kau akan mati sebelum sidang dimulai. Mereka butuh perlindungan saksi. Mereka butuh media independen. Mereka butuh satu momen besar. Sementara itu, di rumah keluarga Ratanakosin, ketegangan pecah. Ayah Lalin menerima telepon dari calon menantunya, putra senator itu. Masalah ini harus selesai. Suara di telepon terdengar dingin. Putri Anda mulai tidak terkendali. Dia tetap anak saya, jawab ayah Lalin tegas. Dia juga saksi potensial. Keheningan panjang, lalu kalimat yang membuat semuanya berubah. Jika perlu, kita ulangi metode lama. Ayah Lalin menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia pernah menutup mata pada satu kematian. Apakah ia akan membiarkan yang kedua? Malam itu, Lalin menemukan sesuatu di ruang kerja ayahnya. Brankas kecil yang belum pernah ia lihat. Di dalamnya ada satu surat tua. Surat tulisan tangan dari seseorang bernama Somchai Pongtep, ayah Aran. Isinya membuat Lalin terdiam lama. Surat itu bukan ancaman, bukan pemerasan. Itu pengakuan. Somchai menulis bahwa ia bersedia bersaksi jika keluarga Ratanakosin berhenti menekan warga miskin. Ia tidak meminta uang, ia hanya meminta keadilan. Dan di akhir surat tertulis, saya tahu yang mengemudi malam itu bukan Tuan Ratanakosin. Saya tahu siapa sebenarnya. Artinya, ayah Aran tahu identitas pengemudi. Dan jika ia tahu, mengapa ia tidak pernah bicara sebelum meninggal? Lalin membaca tanggal surat itu. 2 minggu sebelum ayah Aran meninggal karena serangan jantung. Perasaan dingin menjalar di punggungnya. Apakah itu benar-benar serangan jantung? Aran dan Cecai merencanakan konferensi pers rahasia dengan jurnalis investigasi. Lokasi ditentukan di sebuah gudang tua dekat pelabuhan. Namun saat Aran tiba, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Polisi sudah ada di sana. Bukan untuk melindungi, untuk menangkap. Seseorang membocorkan rencana mereka. Cecai, pengacara yang ia percaya. Cecai berdiri di samping seorang pejabat tinggi dengan wajah bersalah. Aku tidak punya pilihan, katanya pelan. Mereka mengancam keluargaku. Aran ditodong senjata. Ia dikepung. Lalin yang datang beberapa menit kemudian melihat semuanya dari kejauhan. Aran ditangkap, tangannya diborgol, dan kamera media sudah siap merekam. Narasi akan dibentuk lagi. Di dalam mobil tahanan, Aran menatap kosong keluar jendela. Semua terasa seperti lingkaran yang tak bisa dipatahkan. Ayahnya dibungkam, saksi lama mati,
Sekarang iya. Tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Terdengar suara benturan keras. Pintu belakang terbuka paksa. Seseorang menarik Aran keluar. Itu bukan polisi. Itu ayah Lalin. Wajah pria tua itu terlihat lelah. Aku tidak bisa menghentikan semuanya, katanya cepat. Tapi aku bisa memberimu kesempatan. Ia menyerahkan satu flash disk kecil. Ini rekaman CCTV asli 15 tahun lalu. Disimpan diam-diam. Kenapa Anda membantu saya sekarang? Tanya Aran. Ayah Lalin menatap kosong ke arah sungai di kejauhan. Karena aku lelah hidup sebagai pengecut. Ia mendorong Aran ke dalam mobil lain. Pergilah dan lindungi Lalin. Mereka tidak akan berhenti. Aran menyalakan laptop di mobil yang melaju cepat. Rekaman CCTV diputar. Gambar buram. Hujan deras. Mobil keluarga Ratanakosin berhenti. Seorang pria keluar dari kursi pengemudi. Wajahnya terlihat jelas saat cahaya lampu jalan menyinari. Itu bukan ayah Lalin. Itu bukan senator. Itu ayah Aran sendiri. Somchai Pongtep. Aran membeku. Semua napasnya terhenti. Jika ayahnya yang mengemudi mobil malam itu, maka selama ini, siapa yang sebenarnya ia bela? Mobil melaju meninggalkan pusat kota Bangkok. Hujan belum berhenti, seolah langit ikut menahan sesuatu yang akan pecah. Aran menatap layar laptop di pangkuannya. Rekaman CCTV itu diputar ulang. Mobil keluarga Ratanakosin berhenti di sisi jalan gelap. Kamera menangkap siluet jelas pengemudi yang keluar dan membuka pintu belakang. Wajah itu, wajah ayahnya, Somchai Pongtep. Aran merasa dadanya diremas sesuatu yang tak terlihat. Tidak, bisiknya. Ia memperbesar gambar, memutar ulang, menghentikan frame. Tidak mungkin salah. Itu ayahnya. Aran teringat sesuatu. Malam sebelum ayahnya meninggal 2 tahun lalu, mereka sempat berbicara lama. Ayahnya berkata, kadang untuk melindungi orang yang kita cintai, kita harus terlihat bersalah. Saat itu Aran tidak mengerti. Sekarang kalimat itu seperti racun yang baru bekerja. Jika ayahnya yang mengemudi malam kecelakaan 15 tahun lalu, apakah itu kecelakaan atau pengorbanan? Aran menemui Lalin di sebuah rumah aman kecil di pinggiran kota. Lalin langsung memeluknya saat melihatnya selamat. Namun Aran tak membalas pelukan itu seperti biasa. Aku sudah lihat rekamannya, katanya pelan. Wajah Lalin berubah. Ayahku memberikannya padamu, kan? Pengemudinya ayahku. Keheningan. Hanya suara hujan di atap seng. Lalin menggenggam tangannya. Kita belum tahu semuanya. Ayahku bukan korban. Dia pelaku. Kita belum tahu itu. Aran menjauh, matanya merah. Selama ini aku membencimu karena keluargamu. Tapi bagaimana kalau darah yang kucurigai ada di tanganku sendiri? Lalin mendekat lagi. Kalau ayahmu yang mengemudi, mungkin ada alasan. Kita harus lihat keseluruhan rekaman. Mereka memutar ulang file CCTV itu dari awal. Bagian yang belum dilihat, mobil berhenti. Pengusaha kecil itu terlihat berdiri di pinggir jalan, berbicara dengan seseorang di kursi penumpang depan. Pintu terbuka. Somchai turun dari kursi pengemudi. Tapi kemudian, seseorang lain keluar dari kursi penumpang. Putra senator itu. Ia mendorong pengusaha tersebut dengan kasar. Terjadi perdebatan sengit. Somchai terlihat mencoba menahan situasi. Tiba-tiba pengusaha itu terdorong mundur ke tengah jalan. Lampu dari arah berlawanan menyilaukan. Sebuah truk melaju cepat. Somchai berlari mencoba menarik pria itu. Tapi terlambat. Truk menabraknya. Tubuhnya terlempar. Sunyi. Aran menahan napas. Rekaman berlanjut. Putra senator itu panik. Ia berteriak pada Somchai. Somchai menggeleng keras. Lalu, ia masuk ke kursi pengemudi dan membawa mobil pergi. Seolah-olah ia yang bertanggung jawab. Aran terduduk. Ayahnya bukan pembunuh. Ia mencoba menyelamatkan. Dan setelah itu, ia mengambil alih kesalahan. Menutupi nama orang yang sebenarnya memicu kematian. Lalin memperhatikan sesuatu di sudut layar. Sebuah mobil lain parkir jauh di belakang. Kamera menangkap refleksi wajah di kaca spion mobil itu.
wajah ayahnya. Ayah Lalin menyaksikan semuanya malam itu. Ia tidak menghentikan. Ia tidak membantu. Ia membiarkan Somchai mengambil kesalahan. Air mata Lalin jatuh. Dia tahu, Aran menatap kosong. Dan sekarang dia membiarkan aku hampir masuk penjara demi melindungi orang yang sama. Tidak, Lalin menggeleng. Dia memberimu rekaman itu. Itu berarti dia berubah. Berubah setelah 15 tahun dan satu kematian lagi. Lalin tak mampu menjawab. Sekarang mereka punya bukti. Rekaman yang menunjukkan. Putra senator mendorong korban. Somchai mencoba menyelamatkan. Ayah Lalin menyaksikan. Jika ini dipublikasikan, karir politik akan runtuh. Keluarga Lalin hancur. Skandal nasional pecah. Tapi, jika mereka diam, Aran tetap buronan. Kematian ayahnya tetap dituduh sebagai pembunuh. Kebenaran terkubur. Telepon Lalin bergetar. Pesan dari ayahnya. Kalian punya 24 jam. Setelah itu, tidak ada yang bisa kulindungi. Aran memandang Lalin lama. Aku tidak tahu apakah aku masih punya tempat di duniamu. Lalin menggenggam wajahnya. Duniaku bukan rumah besar itu. Duniaku kamu. Namun di dalam hatinya, Lalin tahu. Jika skandal ini meledak, keluarganya akan runtuh. Ia akan kehilangan segalanya. Dan Aran akan selamanya dikaitkan dengan tragedi berdarah yang membuka aib nasional. Malam terakhir sebelum batas 24 jam. Mereka duduk di tepi sungai Chao Phraya. Lampu kota berkilau seperti biasa. Bangkok tetap indah. Seolah tak peduli bahwa dua nyawa sedang berdiri di ambang keputusan yang akan mengguncang segalanya. Aran memegang flash disk itu. Di dalamnya ada kebenaran, ada kehancuran, ada keadilan, dan ada akhir dari cinta mereka, atau awalnya. Ia menatap Lalin. Kalau aku memilih keadilan, kau mungkin kehilangan keluargamu. Lalin menjawab pelan. Aku sudah kehilangan mereka sejak lama. Angin malam berhembus. Jam terus berjalan. 24 jam hampir habis. Dan keputusan harus diambil sekarang. Cahaya di atas sungai. Fajar menyentuh langit Bangkok dengan warna keemasan pucat. Aran berdiri di balkon rumah aman, memandang sungai Chao Phraya yang mengalir tenang. Di tangannya, flash disk kecil itu terasa seperti beban seberat hidupnya. 24 jam hampir habis. Lalin keluar dari kamar, wajahnya tenang untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Aku sudah mengirim salinan rekaman ke 3 media independen, katanya pelan. Dan ke 1 organisasi hak asasi manusia internasional. Aran menatapnya. Kau siap kehilangan semuanya. Lalin tersenyum tipis. Aku siap kehilangan kemewahan. Tapi tidak keadilan. Pukul 9 pagi, konferensi pers daring dimulai. Jurnalis dari berbagai sudut Thailand bergabung. Cecai, yang sempat mengkhianati Aran, muncul kembali. Kali ini sendirian. Wajahnya tegang. Ada bukti baru terkait kasus kematian 15 tahun lalu dan kasus tabrak lari terbaru, katanya. Rekaman CCTV diputar. Semua orang melihat. Putra senator mendorong korban. Somchai mencoba menyelamatkan. Ayah Lalin berdiri jauh menyaksikan. Dalam hitungan menit, berita itu meledak. Tagar tentang kebenaran dan korupsi menjadi trending di Bangkok. Telepon kantor senator tak berhenti berdering. Polisi tak bisa lagi menutup mata. Putra senator mencoba kabur ke luar negeri. Tapi ia dicegah di bandara. Video penangkapannya tersebar luas. Senator itu sendiri muncul di televisi, menyatakan tidak tahu menahu, namun tekanan publik terlalu besar. Sementara itu, ayah Lalin dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kunci. Ia tidak melawan. Ia datang dengan jas hitam sederhana. Saat keluar dari gedung penyidikan, ia melihat Lalin berdiri di seberang jalan. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata, hanya penyesalan yang terlalu lama dipendam. Beberapa hari kemudian, ayah Lalin meminta bertemu Aran. Pertemuan itu berlangsung di ruang interogasi kosong. Ayahmu menyelamatkan keluargaku, katanya pelan. Ia bisa menyeret kami ke pengadilan saat itu. Tapi ia memilih diam, demi melindungi putriku.
Aran menggenggam tangannya sendiri. Kenapa Anda tidak pernah bicara? Aku pengecut, jawab pria tua itu jujur. Aku membiarkan dia membawa rasa bersalah sendirian. Air mata pertama yang pernah Aran lihat dari pria itu jatuh perlahan. Aku sudah bersaksi penuh. Kali ini aku tidak akan lari. Aran tidak memaafkan seketika. Tapi ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi simbol kasta tinggi. Hanya seorang ayah yang gagal melindungi semua orang. Sebulan kemudian, pengadilan resmi membatalkan semua tuduhan terhadap Aran. Status buronan dicabut, namanya dibersihkan secara publik. Media yang dulu menyudutkannya kini memujinya sebagai pria yang berani melawan kekuasaan. Namun Aran tidak merasa seperti pahlawan. Ia hanya merasa lega. Somchai Pongtep akhirnya diakui sebagai saksi yang mencoba menyelamatkan nyawa, bukan pelaku kejahatan. Upacara kecil diadakan untuk mengenangnya. Di tepi sungai, Aran dan Lalin meletakkan bunga putih. Ayahmu bukan pembunuh, bisik Lalin. Aran mengangguk, dan ayahmu akhirnya memilih kebenaran. Skandal itu menghancurkan reputasi keluarga Ratanakosin. Beberapa proyek dihentikan. Saham perusahaan turun drastis, tapi Lalin memilih jalan berbeda. Ia menjual sebagian besar saham pribadinya dan mendirikan yayasan hukum untuk membantu warga miskin yang tanahnya dirampas secara ilegal. Aran, dengan latar belakang hukumnya, menjadi penasihat utama. Mereka tidak lagi hidup di rumah megah. Mereka menyewa apartemen kecil menghadap sungai. Tidak mewah, tapi cukup. Suatu malam, di balkon yang diterangi lampu kota Bangkok, Aran berlutut. Bukan dengan cincin mahal, hanya cincin perak sederhana. Aku tidak punya kasta tinggi, katanya pelan. Tidak punya nama besar, tapi aku punya hidup yang ingin kubagi denganmu. Lalin tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Dan aku tidak butuh kasta. Aku hanya butuh kamu. Ia mengangguk. Lampu kapal yang melintas di Sungai Chao Phraya memantulkan cahaya seperti ribuan bintang kecil. Bangkok tetap bising, tetap penuh kekuasaan. Tapi di antara gedung tinggi dan bayangan masa lalu, dua orang yang pernah terpisah oleh kasta kini berdiri sejajar. Bukan karena darah, bukan karena nama keluarga, tapi karena keberanian memilih kebenaran. Setahun kemudian, Aran berdiri di ruang sidang sebagai pengacara resmi untuk kasus sengketa lahan baru. Di bangku penonton, Lalin duduk tersenyum bangga. Ayahnya, yang telah menjalani hukuman administratif dan kehilangan sebagian besar kekuasaan bisnisnya, hadir sebagai saksi yang membantu korban. Tidak ada lagi tembok tak terlihat di antara mereka. Hanya luka lama yang perlahan sembuh. Aran menatap Lalin dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam kejar-kejaran di Gang Tonburi, ia merasa dunia tidak lagi memisahkan mereka. Cinta mereka bukan lagi pemberontakan. Ia menjadi fondasi baru. Di kota yang pernah mencoba menghancurkan mereka, mereka memilih untuk membangun. Dan Sungai Chao Phraya terus mengalir, membawa pergi masa lalu, menyisakan cahaya. Tamat.